Salam senang jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Hari ini kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Atas kematiannya kita diselamatkan dari lumpur dosa. Mari sedang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus mati.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus menimbulkan banyak kontroversi pada zaman itu. Karena banyak orang yang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal. Berarti kalau Yesus adalah Allah, Yesus tidak mungkin mengalami kematian. Dan kalau Yesus mengalami kematian, maka Yesus bukanlah Allah. Ini adalah sering yang kita dengar kontroversi. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa Yesus adalah nabi. Karena kalau menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka itu adalah suatu penghujatan atas nama Tuhan bagi orang Yahudi. Saudara terkasih, ingatlah bahwa nabi akan mengalami pelayanannya ketika ia dilahirkan dan mendapat wahyu dari Allah. Jadi ada dua hal yang terjadi, sidang jemaat Tuhan. Saat ia lahir atau saat ia mendapat wahyu dari Allah, tetapi Yesus sangat berbeda dari kedua-duanya. Karena sebelum ia lahir, nubuatan tentang Yesus sudah terjadi, sidang jemaat Tuhan. Bahkan ketika di dalam kandungan sudah dijelaskan oleh malaikat bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus, bukan dari hasil hubungan suami dan istri, yaitu Yusuf dan Maria. Dan Yesus tidak mengakhiri pelayanannya saat ia mati, tetapi setelah kematiannya Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi sidang jemaat Tuhan, pada hari ketiga setelah kematiannya Yesus bangkit. Itu membuktikan bahwa kematian Yesus Kristus disertai dengan tujuan yang mulia, tujuan yang akan disediakan untuk kita. Jadi sidang jemaat Tuhan, kematian Yesus berbeda dengan kematian raja. Para bangsawan maupun tokoh-tokoh agama yang lain berbeda sekali, sidang jemaat Tuhan. Biasanya orang mati karena tidak ada pertolongan lagi. Orang mati karena biasanya waktu telah tiba saatnya dia kembali kepada Tuhan. Tetapi Yesus mati dengan sebuah tujuan dan misi dan maksud yang tersingkap nanti, sidang jemaat Tuhan. Dan tujuan serta misinya adalah bahwa setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara sidang jemaat Tuhan sekalian, dapat hidup kekal selama-lamanya. Ini tujuannya, sidang jemaat Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa banyak orang yang mempertanyakan tentang kematian Yesus. Karena kematian adalah suatu tanda bahwa Yesus lemah dan tidak kekal. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang disertai dengan tujuan dan misi. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari mengenai arti dari kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus adalah akibat dari penyerahan dirinya. Ayat ke-50 tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi saudara harus ingat bahwa Yesus mati bukan karena ia dicabut oleh malaikat maut, karena tidak ada yang dapat mencabut nyawanya, karena Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disalibkan dan darah mulai mengalir, dan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi setelah itu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan menyerahkan hidupnya, barulah kematian itu dapat terjadi, sidang jemaat Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah dahsyat, luar biasa kuasanya. Yesus punya kuasa untuk menentukan kematiannya sendiri. Berbeda dengan Nabi, sidang jemaat Tuhan. Saat ia berhadapan dengan kematiannya, ia tidak bisa tawar-menawar lagi. Ia harus mati. Ya, sidang jemaat Tuhan. Ada beberapa orang yang saat menjelang kematiannya sudah memiliki perasaan bahwa ia akan mati, tetapi ia tidak punya kuasa untuk menambah atau mengurangi
kematiannya. Tetapi jelas dan sangat berbeda dengan Yesus. Ia tidak mati saat kematian itu datang. Kematiannya datang di saat Yesus menyerahkan, dan Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jadi jelas sidang jemaat Tuhan bahwa kematian Yesus adalah akibat penyerahan, bukan akibat dari kelemahannya. Yang kedua, kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Pada ayat yang ke-51 tadi kita sudah baca, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi kita lihat bahwa tabir bait suci yang memisahkan bait suci dengan ruang maha suci, tetapi saat kematian Yesus tiba-tiba terbelah. Mungkin banyak orang yang beranggapan hanya kebetulan saja terjadi. Tetapi sidang jemaat Tuhan, waktunya begitu tepat sehingga tidak ada seorang pun yang berkata bahwa itu hanya suatu kebetulan saja. Karena bukan hanya tabir bait suci saja yang terbelah, tetapi bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Dan dikatakan di ayat yang ke-53, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Yang ketiga, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kematian Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa kematian Yesus membuktikan kealahannya? Kita lihat pada ayat yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah." Ini membuktikan bahwa pengakuan dari orang-orang melihat kejadian itu bahwa ini adalah anak Allah. Justru mereka orang-orang yang membenci Yesus dan tidak percaya, justru mereka adalah orang-orang yang begitu menyerang Yesus. Tetapi saat melihat kematiannya, mereka dapat berkata, "Sungguh kematiannya dahsyat, orang ini adalah anak Allah." Mereka mengakuinya setelah melihat semua itu. Jadi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara dan sidang jemaat Tuhan bahwa Yesus bukan mengasihi kita hanya dengan kata-kata. Yesus sudah mati dan serahkan nyawanya buat kita. Biarlah kita hari ini dengan iman bangkit dan berkata, "Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja." Sehingga kita tidak perlu lagi takut kepada apapun, karena Dia adalah Raja di atas segala Raja. Mari sidang jemaat Tuhan, kita percaya kematian Yesus membawa perubahan dalam hidup kita. Kita dilawat satu persatu dan dimenangkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah kami semua dengan semua masalah yang ada, tantangan dan pergumulan hidup, bahkan kami semua yang mulai koin imannya. Tetapi hari ini Tuhan, berita mengenai kematian Yesus mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah. Bahkan kuasa-Mu tidak terbatas, dan kuasa-Mu mampu melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus, jamah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan dan kuasa-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup